Bang, dianggap fitnah semakin membuat abang tertantang nggak sih? Artinya untuk membuktikan bahwa benar loh. Atau seperti apa? Oke. Mau dianggap apapun di luar daripada proses penyidikan, kami nggak pernah khawatir. Ini menanggapi terkait statement dari Sutkeke bahwa dia sudah menanggapi apa yang diberitakan itu adalah fitnah dan dia percaya kepada suaminya. Abang sendiri menanggapinya seperti apa mungkin? Jadi gini ya, bahwa kami itu sudah menggunakan hak hukum kami untuk melaporkan dugaan tindak pidana, ya. Dan kami menghargai proses hukum ini. Dan kami pun juga menghargai pendapat siapapun mau berpendapat seperti apa, monggo. Itu kami sangat hargai juga, ya. Jadi apakah laporan kami itu ditanggapi sebagai fitnah atau tidak benar dan lain-lain, itu bukan kewenangan kami untuk menjawab. Tetapi apa yang sudah kami laporkan itu nanti pihak penyelidiklah yang akan menyelidiki kira-kira bukti yang kami ajukan itu cukup atau tidak, gitu ya. Kalau bukti yang kami ajukan cukup, mungkin nanti akan naik ke tahap penyidikan, baru selanjutnya penetapan tersangka dan yang lain-lain. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa kami sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Bahwa presumption of innocence itu harus kita junjung tinggi sampai ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Oke, Bang, respon dari klien Abang sendiri mendengar kabar ada fitnahan dari statement dari Keke. Seperti apa, Bang? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kami semua sangat menghargai. Ya. Mau ada yang berstatement seperti apa, silahkan. Gitu. Karena tempat publik seperti ini bukan tempat untuk membuktikan. Gitu. Tempat untuk membuktikan nanti kita akan buktikan di pengadilan. Gitu loh. Bukti-bukti yang kami rasa sudah relevan dan cukup, itu sudah kami ajukan. Jadi nanti kita lihat sama-sama. Sekali lagi saya tekankan, terkait presumption of innocence itu kita harus junjung tinggi sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Oke Bang, sebenarnya bukti kuat apa sih yang abang miliki untuk melaporkan MB sendiri? Bukti utama yang kita ajukan itu, yang paling utama itu sudah pasti CCTV. Oke. Gitu. Apakah CCTV itu menunjukkan apa yang kita laporkan? Itu nanti biar kita lihat sama-sama. CCTV itu kan banyak. Ada CCTV di unit apartemen yang memang klien kami pasang, gitu kan. Ada CCTV yang juga mungkin dari pihak apartemen ya. Mungkin ada, saya nggak tahu, mungkin penyidik sudah ambil kali ya, gitu loh. Jadi apa namanya, banyak sekali ininya apa yang sudah kita ajukan. Nanti kita lihat. Kalau kami merasa itu relevan, nanti kita lihat sama-sama apakah pihak penyelidik melihat ini relevan atau tidak dan dianggap cukup bukti untuk naik ke penyidikan atau tidak. Kita lihat sama-sama. Pokoknya kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oke Bang, di berapa titik sih CCTV tersebut? Apartemennya mungkin Apakah ada di kamar juga, ya. privasi atau seperti apa? Oh ya, terkait CCTV-nya ada berapa dan lain-lain, itu ada beberapa. Ada beberapa yang pasti itu menunjukkan, kami rasa itu cukup menunjukkan untuk menjadi dasar laporan kami. Gitu ya. Di kamar ada nggak Bang CCTV-nya? Nah nanti untuk detailnya posisinya di mana dan lain-lain itu biar itu konsumsi penyidik lah. Nanti biar penyelidik lihat apakah ini cukup untuk dinaikkan menjadi statusnya menjadi penyidikan sehingga bisa ditentukan tersangkanya dan lain-lain. Bang, atau di ruangan Bang mereka melakukan pertemuan? Ya yang diduga Gini, berhubungan itu. saya tidak mau membuka privasi orang dengan memberikan statement apa isi CCTV-nya. Isi CCTV-nya itu yang kami anggap relevan dan kami rasa ini menjadi bukti yang cukup, biarlah itu menjadi konsumsi penyidik, konsumsi para penegak hukum untuk menentukan bahwa ini bisa dijadikan dasar untuk naik ke penyidikan, untuk menentukan tersangka, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Tapi secara hukum bukti CCTV kuat nggak sih Bang? Kalau menurut saya, bukti yang kita ajukan ini semuanya cukup kuat. Itulah kenapa menjadi dasar laporan polisi. Kita nggak mau asal lapor aja, nggak ada dasar gitu. Kita lapor semua karena ada dasarnya. Oke, selain CCTV apa Bang bukti pendukung lainnya yang menguatkan laporan Abang?
Oh ya banyak ya, biasa ada bukti-bukti lain yang menunjukkan ya, pokoknya dari situ yang kami amankan itu langsung dari tempat sampah kami amankan. Oke. Gitu. Ya mungkin kan di situ ada kain-kain, ada spray, tisu dan lain-lain, itu semua kami amankan semua, kami serahkan saja. Gitu. Apa menemukan apa di tempat sampah itu? Apakah ada cairan yang tercecer atau seperti apa? Nah, apa yang kami temukan itu semua biarlah itu menjadi konsumsi penyidik, karena penegak hukumnya kan penyidik ya. Kita harus memahami dan menghargai bahwa gerbang daripada penegak hukum itu adalah pihak kepolisian. Oke. Bang, Update-nya Bang, selain bukti itu, ada nggak sih saksi juga yang melihat dan mengetahui pada saat kedua orang ini memasuki ruangan tersebut? Apartemen. Oh ada, kalau saksi-saksi itu kami mengajukan juga, kami sampaikan, ada beberapa yang kami ajukan, dan juga security dari apartemennya ya kan, mungkin ada pihak-pihak dari apartemen itu juga kami ajukan, dan kami sudah meminta penyidik untuk segera menyita rekaman-rekaman CCTV yang ada di lobi, yang ada mungkin saya lupa ya, mungkin di lorong lift atau apa yang arah-arah ke sana, kami sudah minta semua yang berkaitan dan dianggap bisa membuktikan apa yang kita laporkan, yaitu agar disita gitu. Kami sudah minta ke pihak ini. Bang, respon klien abang seperti apa ketika melihat video CCTV itu dipertunjukkan dilihat oleh klien abang? Ya itu ya, jangankan klien saya pun siapapun tahu kalau misalnya ternyata pasangannya ada bukti-bukti yang bisa dijadikan dasar atas dugaan tindak pidana seperti yang kami laporkan ini, kan ini siapa yang nggak marah, siapa yang nggak kecewa ya. Jadi ya kita berdoa sajalah supaya keadilan ini bisa ditegakkan lah. berarti dari klien abang sendiri ingin cepat ada titik temu juga Bang? Oh iya dong, kalau itu yang diharapkan oleh klien saya gitu. Supaya semuanya bisa segera ada titik terang ya, supaya penyidik bisa bergerak lebih cepat, bisa segera membuktikan gitu, apakah ini memang betul ada tindak pidana atau memang tidak. Kalau tidak ada, ya kita tinggal tunggu aja, mungkin akan dihentikan. Ya kalau ada ya kita tunggu, harusnya berlanjut gitu aja. Tapi keyakinan abang setelah mengetahui dan melihat langsung bukti-bukti, keyakinan abang seperti apa? Oh ya, kalau kami dari pihak kuasa hukum ya kami sangat yakin sekali. Itulah kenapa kita laporkan gitu, karena dasar alat-alat buktinya kami merasa sudah cukup. Apalagi dari ada statement juga dari Cut Keke akan mengadakan preskon Bang. Siap juga Bang untuk menanggapinya? Monggo, siapapun kami hargai. Kami sangat menghargai kebebasan berpendapat, mau menyampaikan informasi apapun silahkan. Kami hargai. Yang kami minta adalah agar kita sama-sama, pihak siapapun sama-sama untuk menghargai proses hukum yang berjalan. Kalau misalnya nanti pihak terlapor mau membuktikan bahwa apa yang diduga, apa yang dilaporkan ini tidak sesuai, mereka bisa buktikan, silahkan. Kami fair kok. Kalau tidak sesuai nggak ada masalah. Gitu. Silahkan saja. Ya kami mundur saja. Berarti memang apa yang kami rasa buktinya cukup itu berarti ya belum cukup ya gitu, nggak ada masalah. Ya, silahkan aja. Gitu. Kita serahkan ke para penegak hukum lah. Gitu. Kalau memang dirasa cukup, mungkin perkara ini akan berlanjut nanti ke tahap penyidikan, naik tersangka, nanti mungkin ke 21, lanjut ke penuntutan, lanjut ke persidangan. Tapi kalau dirasa tidak cukup dan pihak penyidik juga merasa tidak cukup dan mau dihentikan, kami juga pahami. Kalau kami rasa cukup, tetapi pihak penyidik merasa tidak cukup, dan kami akan melakukan upaya hukum yang lain bahwa ternyata loh ini kok kami rasa cukup kok berubah. Jadi kami sangat fair soal itu. Kami minta agar semuanya menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Bang, klien abang sempat takut nggak ketika dituding justru fitnah gitu? Oh kalau itu enggak. Kalau apakah klien saya tuh khawatir dituduh fitnah dan lain-lain, enggak juga. Kalau saya lihat kan juga itu enggak dituduh ya, itu kan lebih ke menyampaikan bahwa kayaknya sih sepertinya fitnah, ya kan pernyataannya kan kalau saya lihat seperti itu. Jadi mungkin bukan tuduhan ya, mungkin ya itu anggapan ya kan. Ya nanti kita lihat sama-sama gitu, apakah ini fitnah atau bukan dan lain-lain, itu nanti ranahnya biar ranah penyidik saja. Bang, sebenarnya klien abang ini mengenal terlapor nggak sih Bang? Karena kan sudah mulai terlihat bahwa klien abang ini ternyata ini
anak motor juga ini ya kan, presiden Komunitas. Ducati. Nah. Dan sementara terlapor juga hobi motor juga nih. Apa satu klub atau gimana bang? Ya, terkait apakah klien saya ini satu klub dengan terlapor, apakah kenal dan lain-lain, itu bukan ranah saya. Saya nggak menanyakan itu juga, gitu. Terkait apakah kenal, apakah kan ini kan sama-sama di Presiden Ducati ya, pernah jadi Presiden Ducati dan lain-lain. Saya nggak membahas sampai ke situ. Saya fokus terhadap proses hukumnya ini berjalan sebagaimana di undang-undang yang berlaku. Ya. Oke, untuk update-nya bang untuk penyidikan kapan? Oh, penyidikan kemarin kan kita sudah diundang dan kita sudah klarifikasi dan kita juga sudah memberikan alat-alat bukti dan mengajukan saksi-saksi. Ya selanjutnya kita tunggu. Mungkin setelah saksi-saksi diperiksa ya mungkin terlapor akan diundang untuk memberikan klarifikasi. Ya kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Pokoknya kami minta agar teman-teman semua juga menghargailah teman-teman semua, siapapun yang mengawal perkara ini agar menghargai proses hukum yang berlaku. Bang, dianggap fitnah semakin membuat abang tertantang nggak sih, artinya untuk membuktikan bahwa benar loh, atau seperti apa? Oke. Mau dianggap apapun di luar daripada proses penyidikan, kami nggak pernah khawatir. Yang kami fokuskan adalah kami sudah melaporkan ini, biarlah para penegak hukum ini melihat gitu, apakah ini memang ada tindak pidananya atau tidak. Itulah kenapa dari awal saya sebutkan ini kan ada dugaan, diduga telah melakukan dugaan tindak pidana. Biar kita lihat sama-sama gitu, apa nanti hasilnya. Kita hargailah proses hukum ini, kita harus hormati ya. Oke. Oke? Oke, thank you bang.